Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 20 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau." Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan tentang bagaimana cara kita menghadapi situasi, kondisi, hal-hal yang seringkali kita tidak inginkan itu terjadi. Dalam hal ini dikatakan, jangan pernah kita punya niat untuk membalas kejahatan. Hal ini merupakan suatu perintah Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi lakukanlah yang baik. Dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita lupa bahwa yang jahat pun yang terjadi atas kehidupan kita, ingat baik, itu atas izin Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah kolong langit ini menimpa manusia tanpa izin Tuhan. Terlebih dalam kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang percaya, orang-orang yang bijaksana dalam mengiring Tuhan, kita diingatkan bahwa jangan pernah berpikir untuk membalas kejahatan, tetapi nantikanlah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Hal ini mengarahkan kepada saya dan saudara, yaitu hal yang penting, yaitu merendahkan diri, rendah hati di saat Tuhan mendisiplinkan kita. Tuhan punya cara mendisiplinkan kita, banyak cara yang Dia bisa pakai. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam Roma 8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Sebab itu orang-orang yang bijaksana melihat segala sesuatu, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua atas izin Tuhan. Jadi mungkinkah ada orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita, pasangan hidup kita. Ingat, itu bukan di luar kendali Tuhan, tapi atas izin Tuhan untuk merendahkan hati kita, untuk membentuk kehidupan kita, supaya kita jadi orang percaya yang benar-benar rendah hati dan taat kepada cara Tuhan, kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Karena Rasul Paulus katakan, kalaupun itu merupakan pencobaan, maka dasarnya pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Di saat kita dicobai, Dia punya kekuatan yang Dia nyatakan kepada kita bahwa Dia setia. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita cakap menanggungnya. Bukan Dia beri kemampuan untuk kita menghindar, bukan. Tetapi Dia memberi kemampuan untuk kita cakap menanggungnya. Hal ini menjadi perhatian dalam kehidupan kita orang-orang percaya, agar dalam perjalanan kehidupan ini kita tahu bahwa tidak boleh kita punya ada niat hati atau rencana dalam hati kita untuk balas kejahatan. Salomo katakan dalam Amsal Soleman pasal 10 ayat yang ke-29,
jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ini adalah satu hal yang patut dibenarkan, karena jalan Tuhan adalah perlindungan buat kita. Tetapi kalau kita ambil jalan kita sendiri, jalan orang yang tidak tulus, maka kita akan binasa. Kita akan korban karena kita tidak mengikuti jalan Tuhan sebagai perlindungan. Jadi dalam hal ini Salomo sudah ingatkan, jangan mengambil langkah di luar dari jalan Tuhan. Bukan membalas kejahatan karena ingin membalas apa yang sudah terjadi dengan kehidupan ini, tapi ambillah jalan Tuhan sebagai perlindungan bagi kita. Hal yang kedua, kita tidak mudah untuk marah dan kecewa pada orang lain. Karena nasihat firman Tuhan jelas ingatkan kepada kita orang-orang percaya bahwa dalam perjalanan kita akan melihat ada banyak hal yang seringkali kita tidak suka, tapi kita harus alami dalam hidup ini. Jangan pernah memberkatakan akan membalas kejahatan itu, tapi nantikanlah Tuhan. Di sini hal yang kedua, ingatkan, jangan pernah kecewa. Karena orang yang kecewa adalah orang yang tidak mampu melihat apa yang Tuhan sanggup perbuat untuk kehidupan ini. Banyak orang dengan gampang ambil langkah kecewa, untuk marah, untuk bertindak keras. Padahal Tuhan punya cara yang terbaik untuk kita, sehingga kita luput dari hal-hal yang merugikan kita. Sebab itu dikatakan jangan mudah marah, karena orang yang suka membalas adalah orang yang tidak tahan emosinya, tidak bisa tahan marahnya. Dan oleh sebab itu kita diingatkan sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bijaksana di zaman akhir ini, jangan pernah rencanakan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi nantikanlah Tuhan. Karena dari Tuhanlah perlindungan kita, dari Tuhanlah jalan keluar bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi biarlah kami menantikan Tuhan. Karena di dalam segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan ini, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan kami, itu atas izin dan kehendak Tuhan atas kehidupan ini. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, dan juga sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan, dan kami tidak boleh punya rencana untuk membalas dengan kejahatan. Tuhan, tolong kami, entar kami dalam jalan yang benar, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami dalam perjalanan kami setiap hari. Engkau tolong anak-anak-Mu yang saat ini masih terbaring dalam keadaan lemah dan sakit. Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka, ingatkan mereka bahwa mereka tidak perlu kecewa, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu putus asa dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Engkau ada untuk menolong kami. Kami minta di dalam nama Yesus, mereka dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan, karena Tuhan baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi. Mau tukar lagi? Boleh.